untuk bekerja sekarang itu Gen Z itu susah Pak, karena banyak banget persyaratan yang cukup sulit gitu. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak upaya dari pemerintah untuk mendorong perusahaan agar lebih inklusif dalam menetapkan syarat rekrutmen? Nah ini akan kita menjadi bahan evaluasi kita bersama nanti. Kawan-kawan punya peluang besar dalam melakukan bisnis yang begitu bagus ya, apalagi membuat startup dan sebagainya. Bisnis online lewat rumah, ngapain lagi menjadi pekerja kawan-kawan? Bisnis saja. Ngatur dan Menko-nya ya. Yang dijelaskan Noel menurut saya harusnya adalah UMKM. kewenangannya dari Bang Maman. UMKM ini. Mengajak orang menjadi entrepreneur. Iya. Tapi diambil alih nih sama Bang Noel. Nggak, mungkin teman-teman Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sungguh sangat mengejutkan ketika ditanya oleh mahasiswa soal solusi dari pemerintah soal sulitnya mencari pekerjaan. Jawaban dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer salah satunya malah menyuruh untuk berbisnis guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. ladies first ya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nahis, mahasiswi dari UIN Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Menurut Bapak tuh bagaimana langkah konkret dan strateginya dalam membangun daerah-daerah tertinggal tuh dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan kesehatan. Ya, bagaimana contoh dan implementasinya gitu di lapangan ya. Oke, satu lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Caniago, saya biasa dipanggil Bare. Saya di sini merupakan mahasiswa aktif program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Pertanyaan saya untuk Bapak Immanuel Ebenezer. Iya Pak. Iya. Jarang-jarang nih ada yang nanya Enggak, sama Pak. Bang Ini pure Noel. dari saya karena enggak Pak. Pure dari saya Pak ini Pak. Benar. Oke, silakan. Baik, Jangan langsung terintimidasi. aja. Pertanyaan saya tuh sangat banyak dari mahasiswa terutama Gen Z telah diketahui bahwasannya untuk bekerja sekarang itu Gen Z itu susah Pak, karena banyak banget persyaratan yang cukup sulit gitu. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak upaya dari pemerintah untuk mendorong perusahaan agar lebih inklusif dalam menetapkan syarat rekrutmen khususnya bagi generasi Ya. Z? Oke, ini menarik nih pertanyaan menyangkut hajat hidup Gen Pertanyaan Z. nih. teknokratis langsung. Iya, Ini langsung nih, menarik nih. Saya kasih kesempatan Bang Yandri dulu deh. Iya. Apa implementasinya Siapa biar nama- Bang Noel nama tadi? memikirkan strategi. Sarah. Ya saya memang sudah memetakan itu. Daerah tertinggal itu kan memang sangat menyedihkan. Misalkan listriknya nggak ada. Sementara kalau kita bedah di daerah itu ya ada air yang mengalir bagus. Kenapa nggak dibuat PLTA misalkan? Atau sinar matahari cukup, kenapa nggak buat tenaga surya? Nah itu yang mungkin memang saya lakukan. Nah kalau itu sudah ada listrik, mungkin masalah kesehatan bisa kita bangun, masalah pendidikan bisa kita bangun. Tapi kalau nggak ada listrik, nggak ada jaringan sinyal susah. Jadi kebutuhan dasar dulu yang mau kita itukan, termasuk ya sarana infrastrukturnya, masalah jembatan masih banyak yang orang nyebrang sungai. Gimana mau berpikir tentang sehat untuk sekolah aja susah, untuk belajarnya susah. Nah itu yang saya beda itu karena saya memang dari desa. Dulu saya juga waktu sekolah juga pernah nyebrang sungai. Jadi itu yang saya rasakan dan ini tantangan buat saya itu loh. Dan itu dunia saya banget gitu loh. Dan saya akan benar-benar meresapi pekerjaan saya itu untuk membahagiakan masyarakat desa, terutama desa tertinggal. Nanti ditagih ya, karena Ya. dunia saya banget kata Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan PDT. Bang Noel, ini bisa nggak persyaratan pekerja itu lebih inklusif bagi perusahaan-perusahaan? Anda akan melakukan terobosan itu nggak? Ini suara Gen Z nih yang susah terima cari kasih. kerja. Ini menjadi concern saya soal dari dulu ya. Soal syarat bekerja gitu. Padahal terkadang perusahaan juga mensyaratkan para pelamar pekerja ini dengan ketentuan khusus ya kan. Padahal ujung-ujungnya cuma tenaga aja yang digunakan, bukan disiplin ilmunya. Nah ini akan kita menjadi bahan evaluasi kita bersama nanti. Apalagi tapi harus dipahamin kawan-kawan mahasiswa bahwa hari ini era digital. Kawan-kawan punya peluang besar dalam melakukan bisnis yang begitu bagus ya. Apalagi membuat startup dan sebagainya. Bisnis online lewat rumah, ngapain lagi menjadi pekerja kawan-kawan. Bisnis saja. Gitu loh. guys. Memang ini salah satu Modelnya dari menurut saya mana? bentuk Berarti. kejahatan lah ya. Kejahatan yang entar terlegitimasi atau tidak, Ya. tapi fakta itu terlegitimasi. Modalnya dari Karena mana, ini Bang berjalan Noel? terus Nah, berapa ini kan. puluh tahun.
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini tanpa adanya kalau di Amerika itu kan orang bekerja itu bersertifikasi. Misal kawan-kawan punya kalian sertifikat, kalian misalnya memasak, sertifikasi masaknya aja, bukan pendidikannya. Nah di Indonesia ini aneh gitu, dan itu menjadi kritik kita nanti sama-sama. Jadi semoga ini akan menjadi jadi bahan evaluasi saya terkait itu. Oke. Ya. Ini harus nanti Pak Prabowo harus bantu mengatur dan Menko-nya ya. Yang dijelaskan Noel menurut saya harusnya adalah kewenangannya dari Bang Maman UMKM ini. mengajak orang menjadi entrepreneur. Iya. Tapi diambil alih nih sama Bang Noel. Enggak, mungkin teman-teman itu masih kolaborasi tahu. aja. Ini hanya syarat ya kan? Iya. Syarat bekerja kan? Oke. Itu. Puas nggak kamu dengan jawaban saya? Terima kasih. Oke. Jangan takut. Noel. Ya silakan. Itu menumbuhkan jiwa Itu emang itu pengusaha. kita marah soal itu tuh. Syarat-syarat itu. Masa Itu Wamenaker memuakan bilang kan? nggak usah kerja bisnis Dan itu aja, terlegitimasi puluhan Berarti tahun nggak usah oleh kerja negara. bisnis saja. Ya kan? Negara seperti membiarkan soal itu. Oke. Ya kan? Ini Nah nanyanya makanya ke- kita akan evaluasi itu tuh. Nah. Itu bentuk kejahatan. jadi evaluasi ke perusahaan-perusahaan. Zaman Jokowi bagaimana maksudnya Noel? Bukan sebelum Jokowi ada itu bos. Oke, kirain zaman Oke. Jokowi. Jangan maksud saya gini, Hak asasi seakan-akan nih, guys. persoalan ini Republik ini persoalan Jokowi aja. Artinya kawan-kawan tidak melihat ada persoalan yang lain lagi. Sebelum Jokowi ada SBY, sebelum ada SBY ada Bu Mega. Ada Bu Mega, ingat bos? Ya. Dian, Bu Mega ada di situ ya. Ya, Bu Mega. Dur juga ada. Bu Megawati ketua umum PDI Perjuangan ya. Ya, Gitu. oke. Dan ingat outsourcing itu lahir di eranya siapa? Siapa? Megawati. Ingat ya. Jadi memori kawan-kawan jangan dibodoh-bodohin. Ya. Gitu. Saya masih kritis. Walaupun saya hari ini Emosi, menjabat, saya guys, tetap guys. kritis. Oke. Saya tidak akan tergoyah pun karakter saya dengan jabatan ini. Baik. Jadi kawan-kawan jangan khawatir soal itu. Jadi akan ada evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ya kalau harus kita tutup nggak ada urusan tuh. Nanti lapangan kerja berkurang, Pak. Enggak dong, enggak ada modal era digital gini kawan-kawan bisa usaha kok lihat dari rumahnya. Ya, Lihat ini- tempat tidur juga bisa kok. Jadi ngapain harus khawatir ya kan? Ya, soal Udah nggak ada usaha. urusan dengan syarat itu. Oke, soal usaha ini UMKM nih mestinya, tapi kan nggak nah, semuanya punya modal, gini, Bang Maman. Nah, ini bagus nih, Dek, pertanyaan kamu ini. Ini tadi salah satu tujuan program yang mau kita dorong. Kita mau merubah mindset publik. Dan terutama adik-adik kita yang muda-muda ini. Ternyata ya di Kementerian UMKM itu ada Deputi Kewirausahaan. Artinya salah satu tugas kita adalah mendorong, mengkampanyekan bagaimana adik-adik kita, itu kalau istilah saya itu UMKM goes to campus. Jadi kita mau coba merubah mindset bahwa UMKM itu tidak hanya identik dengan seakan-akan pelaku UMKM itu mereka yang golongan menengah, kesana orang-orang yang kayak terpinggirkan segala macam. Enggak. UMKM itu di beberapa negara maju dan negara berkembang itu justru adalah salah satu solusi modernisasi untuk meningkatkan pendapatan hidup masyarakatnya. Itu ya poinnya ya, saya mau kasih itu satu ya. Artinya, terus pertanyaannya bagaimana dengan ruang-ruang kita untuk mendapatkan modal dan lain sebagainya. Alhamdulillah nih, ini tapi saya juga mau sampaikan. Memang kita dulu terjebak dengan mekanisme bank yang pada saat ingin memberikan pinjaman, si peminjamnya itu harus ada modal aset. Ya. Itu sebagai agunan. Itu yang memang menjadi barrier. Nah, ini lagi mau coba kita pelan-pelan kita evaluasi tanpa mengesampingkan aspek jaminan. Apa? Jadi sekarang itu ada dikenal namanya inovatif credit scoring. Di mana salah satu indikatornya adalah melihat behavior kalian-kalian di media sosial. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang kita melihat behavior adik-adik kita memang termasuk dalam kategori orang yang disiplin, tidak menutup kemungkinan nanti ke depan ada kebijakan yang bisa diturunkan oleh pemerintah bersama dengan bank-bank terkait ataupun pihak-pihak peminjam modal swasta, itu bisa kita distribusikan kepada kalian. Selama kita menganggap adik-adik kita ini dia punya kemampuan disiplin. Dalam kehidupnya sehari-hari. Itu dulu, Gen Z juga harus disiplin. Jadi, gitu ya. jadi poinnya di situ ya. Jadi karena gini, yang bayar hutang itu bukan aset loh. Iya. Yang bayar hutang itu kalian. Iya. Kalian harus sebagai disiplin sumber daya manusia. soal Makanya keuangannya poinnya dulu ya. saya mau bilang, kalian juga harus membangun di era digitalisasi ini nilai-nilai karakter pribadi kalian agar kalian ini semua bisa monitor loh sekarang. Jadi itu ya kurang lebih ya. Jadi insya Allah ruang itu akan kita buka nanti. Baik, baik. Oke guys, jadi itu tadi sangat seru sekali. Jadi mendengar jawaban dari Wakil Menteri baru ini agak gimana gitu ya. Ya namanya kalau menyuruh kita untuk berbisnis, lantas modalnya dari mana, Bang Noel? Kalau memang tak punya modal sama sekali,
kan pasti juga butuh modal. Walaupun itu 2 juta, 3 juta pasti butuh modal. Walaupun itu dari rumah bekerja menggunakan alat laptop ataupun seperti HP. Selain itu jawaban Bang Noel tadi sepertinya juga tidak memuaskan Bang Yunarto karena jawaban Bang Noel itu harusnya jawabnya Menteri UMKM Bung Maman tapi diambil alih oleh Bung Noel. Lantas sepertinya Bang Noel langsung ngegas emosi ya guys. Namun saya sangat salut sama Bang Noel ini, mungkin karakternya yang keras dan juga galak ya. Mudah-mudahan saja tidak meleset. Semoga Bang Noel bisa bermanfaat buat para kaum pekerja, kaum buruh bisa bangkit dan juga bisa membereskan para mafia-mafia perusahaan nakal yang mudah rekrutmen dan juga mudah memutuskan hubungan kerja, alih-alih dijeda dirumahkan. Dan struktur skala upah agar ditegaskan dengan regulasinya, fokus kepada regulasi dan aturan normatif tentang ketenaga kerjaan, guys. Sukses Bang Noel, semoga amanah kepada rakyat nantinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.